tidak kuliah pada jamnya, tetapi diundur di jam ya sekarang. Ya, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan tersebut ya. Ya mohon saling pengertian ya karena ini kan hari libur. Kalau teman-teman senang libur apa senang masuk? Libur, Bapak. Ya kemarin sudah saya beri ya di grup ini ya. Senangnya belum. Ya, beberapa hari ini kita akan melanjutkan ya diskusi kita terkait replikasi DNA ya. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah diskusi banyak tentang bagaimana DNA pada prokariotik dan eukariotik itu dikemas ya, atau menggunakan ada yang teknologi supercoiling, ada yang coil ya. Jadi kalau di prokariotik itu dia supercoil pada DNA protein like histone. Kalau pada eukariotik dia membentuk loop yang sama, dia digulung di protein yang disebut dengan protein histone. Nah, kemarin sudah juga dibahas tentang macam-macam protein histone dan fungsinya gitu ya. Terus kemudian perannya apa? Perannya dalam eukariotik itu bagaimana DNA dikemas ya. Struktur sekuen repeat itu fungsinya sebagai apa, kemudian ada lagi tentang kondensin ya. Kondensin itu fungsinya dia sebagai apa. Kalau di prokariotik kemarin sudah juga membahas tentang beberapa contoh protein like histone yang fungsinya dia sebagai ya supercoiling DNA. Kemudian fungsinya enzim topoisomerase 2 ya, kirase yang fungsinya untuk menghilangkan supercoiling DNA. Kemudian bagaimana proses ya, ada juga sedikit dibahas di jurnal 3 dan jurnal 3 itu tentang teori bagaimana replikasi DNA ya. Jadi bagaimana DNA di prokariotik itu nanti digandakan, karena proses penggandaan ini sangat penting. Jadi setiap sel yang akan melakukan tahap pembelahan sel itu dia harus melewati tahap penggandaan material genetiknya. Jadi DNA atau yang disusun di kromosom ya itu harus digandakan sehingga nanti akan ada pewarisan. Jadi pewarisan harta kekayaan, pewarisan sifat atau ya DNA-nya diwariskan ke anakannya. Nah, mungkin pada hari ini ya, detik ini itu bagian tubuh kita mengalami itu. Jadi mengalami proses yang disebut dengan replikasi DNA, entah itu di sel kulit, kemudian sel hati kita, atau sel jantung kita ya. Setiap sel yang akan melakukan pembelahan itu selama 9 jam lamanya dia harus mereplikasi DNA-nya, yang itu biasanya di tahap sintesis ya. Kalau dulu di mitosis itu ada tahap G1 gitu ya, kemudian ada fase sintesis, ada fase G2, baru fase mitosis yang terdiri dari profase, metafase, anafase, telofase gitu ya. Nah, proses replikasi DNA ini berjalan pada tahap sintesis ya. Nah, sebelum kita diskusi lebih jauh terkait tentang replikasi DNA, kita lihat sedikit ya gambaran tentang replikasi DNA tersebut. Cells like these prokaryotic E. coli cells
replicate themselves quickly and efficiently. Part of the process of asexual reproduction is the ability of cells to make identical copies of their DNA before cell division occurs. Prokaryotic cells that reproduce by binary fission rely on the fast, accurate process of DNA replication to ensure future generations of cells will have the same genetic instructions as the parent cell. The structure of DNA aids in the speed and accuracy of replication. Double-stranded DNA is a polymer of two strands of nucleotides which are hydrogen bonded to each other to form a double helix. Nucleotides are molecules that consist of a deoxyribose sugar, a phosphate, and one of 4 nitrogenous bases. The phosphodiester backbones consist of alternating sugar and phosphate groups. The nitrogenous bases include cytosine, thymine, adenine, and guanine. Cytosine forms 3 hydrogen bonds with guanine, and thymine forms 2 hydrogen bonds with adenine. This is referred to as complementary base pairing. The double helix will have one strand oriented in a 5' to 3' direction relative to the hydroxyl group of the deoxyribose sugar, and the other strand oriented in a 3' to 5' direction. This shows the anti-parallel nature of the DNA strands. The complementary base pairing in the structure of DNA allows replication to be executed in a semi-conservative manner. Each strand of the DNA molecule is used as a template in the creation of a new double strand. Replication begins with double-stranded DNA being separated, and each original strand, called a parent strand, is used as a template for the complementary base pairing of nucleotides to make 2 new molecules. DNA replication occurs in the 5' to 3' direction, adding new nucleotides to the 3' end of the newly forming strand. DNA replication will begin at a specific area of the molecule called the origin of replication. The origin of replication denotes the area of active replication called the replication fork. In order to understand how complex eukaryotic organisms replicate DNA, scientists first studied replication in prokaryotic models like E. coli. A number of enzymes are needed for replication to proceed once the replication fork is established. Helicase separates the strands of the double helix, and single-stranded binding proteins stabilize the newly single-stranded regions. DNA gyrase is used to make sure the double-stranded areas outside of the replication fork do not supercoil. Once the replication fork is stable, DNA polymerase catalyzes the addition of new nucleotides to the growing daughter strand. Other proteins, such as beta clamps and the clamp loader, help hold the DNA polymerase in place on the DNA. Short sequences of RNA, called primers, have to be paired to the template strands by the enzyme primase because DNA polymerase cannot begin to add nucleotides without a primer. Replication of both strands occurs at the same time, one using continuous synthesis and the other discontinuous. Continuous synthesis occurs on the 3' to 5' oriented parent strand, referred to as the leading strand. New nucleotides are added to the 3' end, moving continuously toward the expanding replication fork. Discontinuous synthesis occurs on the parent strand that is oriented 5' to 3', called the lagging strand, and is completed in segments called Okazaki fragments. Replication on this strand uses primase to add primers ahead of the 5' end of the lagging strand. DNA polymerase III then adds short sequences of nucleotides, the Okazaki fragments, to the primer, filling in the gap. As the helix is opened further, this process repeats until the entire strand is replicated.
DNA polymerase I replaces the RNA primers with DNA nucleotides, and DNA ligase is used to ensure bonding between the fragments and the replaced nucleotides. Once both the leading and lagging strands have completed their replication, two identical copies of the DNA molecule result. The process of DNA replication allows actively dividing bacterial cells to make sure all daughter cells have the same genetic instructions as the parent cell, allowing them to function in the same manner. Thus, bacterial populations can grow, increasing the number of individuals in a colony. Demikian tadi contoh ya, gambaran singkat tentang replikasi DNA ya. Jadi khususnya di bakteri. Namun memang antara bakteri dan eukariotik itu hampir sama ya, tinggal nanti yang berbeda adalah di tipe apa namanya, polimerasenya, kemudian ya di tipe orinya ya, origin of replication-nya. Kalau kemarin di jurnal itu kan origin of replikasinya kan bermula di satu titik gitu ya kalau di prokaryotik. Namun nanti kalau di eukaryotik dia titiknya banyak ya. Jadi origin of replication itu jumlahnya banyak. Nah, ya kelihatan ya share screen saya. Sudah, Pak. Terlihat, Bapak. Jadi sebelum membahas lebih jauh tentang replikasi ya, kita mengulas sebentar tentang struktur dari DNA kita. Dulu ketika dengan Pak Suyono saya kira sudah dibahas detail tentang struktur DNA, kemudian struktur RNA gitu ya. Namun alangkah baiknya jika kita mengingat kembali ya bahwa DNA kita atau deoksiribonukleik asid ya, itu adalah gabungan dari beberapa nukleotida ya, polimer dari nukleotida. Di DNA kita itu jumlahnya yang jutaan itu ya, ratusan juta itu dia terdiri dari satu monomer nukleotida. Nah, satu nukleotida itu terdiri dari apa? Dari ada gula ini, kemudian ada basa nitrogen, kemudian ada fosfatnya. Nah, DNA kita itu strukturnya adalah double helix ya. Jadi dia ada dua kayak tangga itu tapi dia helixnya seperti per itu ya kalau dilihat dari atas. Jadi dia melingkar seperti ini. Nah, yang ini backbone-nya atau kalau diibaratkan seperti tangga itu berarti yang buat pegangan itu ya, ibu tangga ya. Itu dia berikatan secara fosfodiester ya. Nah, sedangkan antara tangga satu dengan tangga yang ini dia berikatan hidrogen. Ya. Kita tahu bahwa dulu bahasa nukleotida itu kan ada urin, gitu ya, ada pirimidin, gitu ya. Nah, kalau urin contohnya adalah adenin, guanin, kemudian pirimidin adalah contohnya sitosin, timin, gitu ya. Nah, setiap T itu akan berikatan dengan A gitu. Timin dengan adenin yang dia ikatan hidrogennya 2. Kemudian yang guanin dan sitosin itu ikatan hidrogennya ada 3. Kita tahu bahwa ikatan hidrogen itu termasuk ikatan lemah ya. Jadi dia mudah sekali untuk dihidrolisis ya. Kena suhu itu juga dia sudah suhu tinggi itu dia juga sudah memisah. Nah, adanya ikatan hidrogen di antara basa nitrogen ini menguntungkan bagi sel ya, karena dengan dia lebih mudah untuk dihidrolisis maka membuat replikasi DNA itu berjalan hanya membutuhkan sedikit energi ya, daripada memisah ikatan yang fosfodiester ini lebih mudah
memisahkan ikatan hidrogen antara basa nukleotida. Sehingga nanti adanya ikatan hidrogen ini mempermudah proses replikasi DNA. Nah, DNA itu selalu ya dia dari arah 5 ke 3 gitu ya. Kalau teman-teman baca, kalau atau nanti beri primer untuk proses PCR itu dari arah 5 ke 3. Kenapa kok 5 ke 3? Karena fosfat itu dia berikatan yang atas di atom karbon nomor 5, yang bawah dia di atom karbon nomor 3. Jadi nanti sebaliknya, kalau pasangan komplementernya berarti kalau di sini 5 3, di sini 3 ke 5 gitu. Jadi kebalikannya ya, pasangan komplementernya itu kebalikannya. Nah, itu ya tentang yang harus perlu dipahami dulu, bahwa DNA itu dari 5 ke 3, komplementernya adalah 3 5. Karena ini nanti penting ketika proses replikasi DNA. Nah, ini ikatan fosfodiester. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang di tengah adalah berikatan sel hidrogen. Nah, apa pentingnya replikasi? Jadi replikasi DNA itu merupakan dari basis dari pewarisan sifat ya. Jadi sebelum sel telur kita itu ya, kenapa kok walaupun sel telur itu sudah membelah puluhan kali ya, tapi dia tetap memiliki karakter yang sama ya. Jadi kalau kita dari ibu dan ayah kita ya, kita memiliki karakter dari ibu dan ayah kita. Jadi walaupun sel kulit itu sering membelah, tetapi ternyata kok tetap air gitu ya. Dia masih tetap sama bentuknya seperti ini, seperti sel kulit kita. Nah, karena memang yang blueprint kehidupannya atau DNA-nya itu direplikasi secara akurat, sama. Hasilnya sama, walaupun nanti mungkin dalam beberapa tahapan pembelahan DNA itu ya sudah yang sekian ratus kali, itu nanti proses replikasi tidak akan berjalan dengan normal kembali, menghasilkan kopian DNA yang tidak sama persis dengan indukannya, sehingga nanti menyebabkan penuaan dan lain sebagainya, atau menyebabkan beberapa penyakit. Ya, itu karena proses replikasi yang tidak salah satunya ya berdasarkan karena proses aplikasi yang tidak berjalan dengan baik. Dia merupakan proses ya fundamental yang terjadi di sel, di mana DNA akan dikopi dan ditransfer ke anakan, sel indukannya. Itu fungsi dari replikasi. Nah, proses replikasi ini dia dilakukan sebelum dia membelah. Sebelum sel membelah, setiap sel wajib untuk mereplikasi DNA-nya untuk diwariskan kepada anakannya. Ada dua hipotesis ya tentang replikasi. Jadi replikasi itu adalah yang semi konservatif, ada yang konservatif, ada yang diversif. Jadi kalau semi konservatif itu ada DNA indukan seperti ini, itu kemudian ya ada DNA indukan seperti ini. Nah, kemudian masing-masing nanti kan memisah ini ya. Ketika proses replikasi, double strand ini akan memisah, kemudian nanti akan digandakan. Jadi masing-masing nanti akan mendapatkan satu DNA indukan dan satu dari sintesis baru ya. Kalau ini kan dari sintesis baru. Jadi ini sintesis baru, kemudian satu DNA template dari indukannya. Nah, kemudian ada teori yang konservatif replication. Jadi sel indukan ya tetap sel indukan, kemudian yang sintesis itu ya memang benar-benar hasil sintesis baru. Nah, itu yang teori yang kedua. Yang ketiga ada teori dispersif. Jadi replikasi itu ya setengah ini adalah dari induk, setengah yang ke bawah ya, tidak setengah pasangan komplementer ya, tapi sebagian itu nanti dari induk, sebagian lagi dari anaknya. Sebagian lagi hasil sintesis baru. Nah, namun yang disepakati oleh beberapa ahli itu
adalah yang teori semi konservatif ya, karena setelah dari beberapa pengujian itu menunjukkan bahwa teori ini yang memang relevan di replikasi DNA. Suara saya lebih keras, suara di masjid atau suara saya? Suara Bapak. Suara saya. Ya. Sebentar, sebentar. Nah, jadi DNA replikasi itu yang paling terbukti ya, hipotesisnya itu adalah semi konservatif ya. Jadi DNA dari indukan itu dia tidak terdegradasi ya, dan DNA hasil sintesis baru itu dia terdiri dari DNA anakan, dia terdiri dari DNA hasil sintesis baru dan DNA dari indukan yang semi konservatif. Nah, DNA replikasi itu sifatnya semi discontinue, jadi yang strain pertama adalah continue, sedangkan strain yang sebelahnya ini adalah discontinue ya, karena tadi yang dipercaya adalah teori semi konservatif ya. Jadi DNA dibuka seperti ini. DNA akan double strain-nya itu dia dihidrolisis ya, nanti masing-masing strain-nya ini dia digandakan oleh enzim yang disebut dengan enzim polimerase. Nah, enzim polimerase itu dia hanya bisa menggandakan dari sisi 3 ya, dari indukannya. Jadi dia bisa menggandakan 5 ke 3 arahnya. Nah, karena yang kebalikannya adalah kalau ini 35, ini kan 53, maka yang satu menuju ke arah sini. Jadi nanti dia garpu replikasi itu, jadi dia akan dibuka oleh enzim yang disebut enzim helikase ya. Dia dibuka, kalau tadi di animasi itu kan dia mau dibuka oleh enzim helikase. Jadi ikatan hidrogen dihidrolisis oleh enzim helikase, arahnya ke sini. Nah, yang DNA polimerase yang pertama yang di strain ini, maka dia searah dengan membukanya double strand DNA. Nah, sedangkan yang satunya karena dia harus digandakan dari arah indukan 3 ke 5 atau dia ke arah ini keluar ya. Jadi dia berlawanan dengan arah helikase. Makanya dia nanti akan terpotong-potong. Nah, potongan-potongan itulah yang disebut dengan fragmen Okazaki. Nah, karena dia lama ya prosesnya, karena nanti kan dia ya dipotong, kemudian harus nanti dihilangkan RNA primasenya, primernya dihilangkan, habis itu diligasi lagi, maka karena prosesnya lama, maka bagian yang sini itu adalah bagian lagging strand. Nah, sedangkan yang atau discontinue ya, discontinue itu lagging strand. Sedangkan yang sini, yang strand yang arah ini 53, dia itu leading strand ya, karena dia searah dengan helikase, searah dengan pembukaan dari double strand. Jadi saya ulangi lagi, DNA replikasi itu semi discontinue ya, nanti ada istilah leading strand dan lagging strand. Leading strand itu yang continue karena dia berjalan seiring membukanya double strand DNA. Sedangkan yang satunya adalah lagging strand karena dia berlawanan ya, arah replikasi DNA berlawanan dengan membukanya double strand DNA, sehingga nanti akan ada potongan-potongan DNA yang disebut dengan fragmen Okazaki.
Nah, DNA replikasi itu membutuhkan energi ya, di mana energi itu karena menghidrolisis ikatan hidrogen itu kan butuh energi. Nah, energinya dalam bentuk ini ya, jadi P nukleoside trifosfat ya, dan juga ada dari gula gitu. Nah, nanti ada yang dari DNA polimerase itu sumber-sumber energi yang digunakan untuk replikasi DNA. Ini beberapa komponen replikasi DNA ya, ada DNA polimerase ya, dia yang bertugas untuk menggandakan atau mereplikasi DNA. Kemudian ada helikase, helix ya, dia yang memutus ikatan hidrogen. Kemudian ada topoisomerase ya, seperti yang kemarin di jurnal 23 itu ada istilah topoisomerase, ada tipe 1, tipe 2 gitu ya. Nah, topoisomerase itu fungsinya untuk menghilangkan tekanan torsi dari double strand DNA ya. Kalau kemarin kan kayak topoisomerase itu dia merubah topologi DNA ya. Jadi yang awalnya supercoil dia tidak menjadi supercoil lagi, itu enzim topoisomerase ya. Atau ya sejatinya sih dia menghilangkan tekanan torsi ya, karena DNA yang melilit itu jika dipotong satu maka dia akan kehilangan torsinya dan kemudian topologinya juga akan berubah. Kemudian ada RNA primase, kemudian yang primer ya, jadi DNA polimerase tidak bisa langsung berikatan dengan DNA, maka dia butuh inisiasi yang disebut dengan primer. Ada adzan, kita break dulu ya.
Ya, kita lanjutkan ya. Tadi dari RNA primase ya, kemudian ada single strand binding protein atau SSB yang dia membantu untuk agar DNA yang sudah dihidrolisis oleh helikase itu tidak berikatan kembali, maka dia harus diikat oleh protein yang disebut dengan single strand binding protein. Nah, kemudian ada DNA ligase ya, tadi kan ketika yang di strand 35 itu kan yang di fragmen Okazaki nanti kan ada primer ya tadi itu, ada beberapa primer yang nanti dia harus dihilangkan. Nah, dia ketika dihilangkan itu nanti dia di-sealing kembali oleh enzim yang disebut dengan ligase ya, enzim ligase. Yang pertama ada topoisomerase ya, tadi ada tipe 1, ada tipe 2 yang kemarin. Jadi kalau topoisomerase tipe 1 dia akan memotong ikatan yang single strand ya. Kemudian kalau tipe 2 dia memotong 2 double strand. Nah, dia fungsinya untuk relief stress caused by melting DNA. Jadi dia menghilangkan tekanan supercoiling dari DNA. Nah, itu topoisomerase, kemudian ada helikase ya. Jadi tadi kan ada helikase yang dia tugasnya adalah untuk menghidrolisis ikatan hidrogen ini ya. Jadi dia akan memisah double strand menjadi masing-masing single strand. Nah, kecepatannya dia 1000 base pair per second. Jadi setiap detik dia mampu menghidrolisis 1000 base pair. Jadi ketika 1 detik itu bagi Alvina, bagi Lutfiana tidak berarti ya, tetapi bagi helikase itu sangat berarti sekali karena kalau dia telat 1 detik tidak membuka, maka proses replikasi tidak akan berjalan. Nah, kalau Wildan itu janjian kan nggak mungkin nanti kuliah jam 18 lebih 1 detik. 1 detik bagi manusia itu mungkin nggak berarti, tetapi bagi helikase, bagi DNA polimerase itu sangat-sangat berarti sekali. Jika dia telat, nah, maka proses replikasi tidak berjalan. Kalau proses replikasi tidak berjalan, DNA tidak bisa membelah ya, sel tidak bisa membelah, dan akhirnya ya akan terjadi kerusakan sel. Nah, jadi ada 2 helikase ya yang nanti dia menghidrolisis ya, satunya di daerah leading, yang satunya di daerah lagging strand. Nah, setelah dia membuka, maka nanti akan distabilkan oleh protein yang disebut dengan SSB atau single strand binding protein. Nah, single strand binding protein ini akan berikatan dengan sekuen DNA ya, tanpa pilih-pilih. Jadi sekuen DNA yang dia dalam single strand, maka dia akan diikat atau berikatan dengan protein yang disebut dengan SSB atau single strand binding protein. Nah, dia berikatan lebih erat ya. Jadi ketika mengikat DNA dia itu lebih erat di single strand daripada yang double strand. Nah, ini fungsinya ya, keep separated strand from rejoining. Jadi strand yang sudah dipisah oleh helikase itu dia dijaga agar tidak berikatan kembali. Kemudian ada primase ya, jadi di mana yang tadi bahwa DNA polimerase itu dia tidak bisa berikatan langsung dengan DNA kita, maka dia harus ada primer ya, RNA primer yang dia berikatan dengan DNA kita, kemudian DNA polimerase akan berikatan dengan primer tersebut, kemudian proses replikasi akan berjalan melalui primer tersebut. Nah, ini primase ya.
dia menggunakan RNTP, ya, dia kurang lebih 10 nukleotid, panjangnya ada 10 nukleotida ya, atau 10 basa, dan space-nya antara 100 sampai 200 base pair, nanti ada primer lagi ya, setiap 100 sampai 200 base pair. Kalau di fragmen Okazaki-nya. Nah, kemudian nanti akan ada DNA repair yang dia akan menghilangkan RNA primer ya. Jadi kalau tadi di fragmen Okazaki kan primernya banyak ya. Nah, nanti akan dihilangkan oleh yang disebut dengan DNA repair yang ini fungsinya diperankan oleh DNA polimerase ya. Kan nanti DNA polimerase itu ada tipe alfa, beta, gamma, tipe 1, 2, 3. Nah, tipe yang gamma untuk DNA repair, tipe alfa untuk apa itu nanti akan ada di bawah. Ada RNA primase. Nah, ini prosesnya seperti ini ya. Jadi ini yang apa? Kalau yang di bawah leading strain atau yang continue, karena dia searah dengan membukanya double strand DNA oleh helikase, maka dia continue yang disebut dengan leading strain. Ya. Nanti ada RNA primer 1, kemudian dia akan menggandakan, RNA polimerase akan menggandakan searah dengan membukanya helikase. Sedangkan yang bagian sini komplementernya dia adalah yang lagging strain ya, atau discontinue karena dia berlawanan dengan membukanya double strand DNA. Jadi ketika dia dibuka baru nanti RNA primer digandakan lagi ke sana keluar ya. Nah, buka lagi digandakan lagi sehingga nanti akan ada potongan-potongan dan ada gap-gapnya yang isinya adalah primer tadi itu. Yang nanti akan dihilangkan kemudian dihilangkan oleh proofread ya. Jadi DNA polimerase yang sifatnya untuk proofread atau DNA repair ya, untuk DNA repair ya. Kemudian nanti akan disiling lagi oleh enzim glikase. Nah, ini DNA polimerase, dia yang tugasnya untuk mensintesis DNA strain ya, yang tugasnya paling urgent di sini karena dia tugasnya adalah menggandakan DNA. Dia menggunakan template ini ya, menggunakan template ini sebagai ya menggunakan DNA ini sebagai template. Jadi karena tadi itu strain itu sifatnya adalah komplementer ya. Ketika digandakan satu maka dia ya sama ya. Dia akan sama dengan sebelahnya. Jadi kalau ini saya gandakan nanti kan hasilnya sama dengan yang ini ya. Yang bawah. Jadi kalau ini saya gandakan, kalau A di sini kan seandainya di sini ya, saya di sini A gitu ya. Ini kan pasangannya T ya. Nah, ketika saya gandakan lagi maka nanti ini kan jadi T juga. Sama. Kalau di sini ada G, kemudian sini C. Nah, ketika saya gandakan di sini akan jadi yang daerah daerah lagging strand juga akan jadi C, yang daerah leading strand juga akan jadi G ya, sama ya, dengan indukannya sama. Nah, itu DNA polimerase ya, dia membutuhkan free 3N ya, to act new nucleotide. Jadi dia membutuhkan arah 3 dari DNA template-nya ya, karena dia hanya bisa memanjangkan, kalau dia sendiri dia memanjangkan dari arah 5 ke 3. Dia bisa mensintesis dari arah 5 ke 3, tetapi dia membutuhkan side 3 ya, di indukan. Paham ya maksudnya ya? Kalau indukannya kan 3, tetapi dia bisa menggandakan dari 5 ke 3. Ya, karena pasangannya 3 ini kan 5 ya. Pasangannya 3 ini loh. Bahasa komplementer ini kan dia 5, di sini 3. Nah, di sini 3, di sini 5 ya. Dia membutuhkan akan berikatan dengan strand yang arah 3. Tapi dia bisa menggandakan dari arah 5 ke 3 ya. Mensintesisnya dari 5 ke 3. Nah, itu polimerase ya, DNA polimerase. Nanti tipenya banyak ya, ada alfa, dia tempatnya di nukleus untuk replikasi. Ada gamma, ya dia sebagai proofread ya. Proofread itu karena
DNA polimerase itu juga makhluk ya, yang dia punya salah. Jadi dia adalah ciptaan juga, dia juga punya salah. Ketika dia salah menggandakan kan fatal ya. G digandakan jadi T gitu. A jadi G itu kan fatal, kesalahan seperti itu. Dan itu bisa terjadi. Maka nanti akan ada DNA proofread ya, QC, quality control ya, yang tugasnya untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi beberapa itu ada yang di beberapa jurnal mengatakan bahwa replikasi itu ya 1000 polimerase itu 100.000, setiap 100.000 itu mungkin ada error 1 atau 2. Namun jika walaupun seperti itu ya, DNA proofread juga makhluk juga, dia juga bisa salah gitu ya. Ketika memproofread juga bisa salah. Jadi ketika kesalahan penggandaan oleh DNA atau polimerase itu semakin banyak gitu ya. Nah, kemampuan proofread-nya juga terbatas. Jadi walaupun benar-benar dipastikan 100% nggak bisa gitu. Tetap saja akan ada kesalahan proses replikasi. Kemudian ada epsilon, ada beta ya, DNA repair ya yang tadi itu dia yang menghilangkan primase tadi itu. Kemudian ada yang gamma ya di mitokondria dia untuk replikasi DNA. Nah, ini step-step replikasi DNA pertama adalah identification of origin ya. Jadi identification of the origin of replication. Jadi ini yang menjadi beda di prokaryotik dan eukaryotik ya. Kalau di prokaryotik orinya kemarin kan berkebalikan dengan terminasi ya, karena DNA-nya kan sirkuler. Jadi kalau kemarin kalau prokaryotik itu kan DNA-nya kan sirkuler seperti ini ya, yang nanti dia supercoil ya. Nah, kemudian di bagian sini ya, di bagian bawah itu akan ada daerah ori ya, kalau kemarin ya di jurnal itu. Nah, kemudian bagian atas di sini akan ada daerah ter atau akhir dari proses replikasi. Jadi kalau nanti DNA polimerase itu dua arah ya berjalannya. Jadi ke arah sini menggandakannya. Jadi kalau sudah ketemu ter, ini selesai, ini juga akan ketemu ter, ini juga akan selesai. Itu kalau di prokaryotik ya. Jadi pertama step DNA replikasi itu adalah identification of the origin of replication. Yang kedua adalah unwinding ya atau denaturasi. Jadi atau hidrolisis itu ya. Jadi oleh helikase ya. Jadi di mana helikase akan menghidrolisis ikatan hidrogen dari basa nukleotida. Nah, setelah itu baru nanti akan ada single strand binding protein yang berikatan dengan DNA. Nah, setelah setelah denaturasi maka akan terbentuklah replication fork atau garpu replikasi. Nah, jadi seperti ini disebut dengan garpu replikasi karena bentuknya kan seperti garpu gitu ya, garpu replikasi. Nah, baru nanti akan ada inisiasi DNA sintesis oleh DNA polimerase. Setelah itu primer removal, penghilangan primer tadi yang menempel di DNA hasil sintesis tadi itu, baru nanti ada reconstitution of chromatin structure, jadi pembentukan struktur kromatin ya, pengemasan DNA itu ya seperti yang kemarin, yang ada DNA protein histone ya, ada protein histone, ada protein non histone dan sebagainya kalau sudah tahapan ini. Nah, ini di E. coli ya, ada inisiator protein yang kemarin ada daerah ori itu ya. Nah, ini origin of replication ya. Jadi kalau di prokaryotik origin of replication itu daerah di mana banyak AT-rich-nya ya. Ini kan ada AT-rich region. Jadi daerah yang ori itu biasanya tempat
di mana proses replikasi akan dimulai. Nah, biasanya cirinya dia adalah AT rich region. Ya, kenapa kok AT rich kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Karena AT itu tadi kata hidrogennya berapa? 2. Nah, kalau yang GC, nah, lebih mudah mana menghidrolisis yang 2 dan 3? Yang 2. Yang 2. Nah, ya, jadi ya, makanya daerah ori itu biasanya yang AT rich ya, yang susunan AT-nya apa namanya sekuennya itu banyak AT. Itu ori. Itu kalau di prokaryotik ya. Kalau di eukaryotik ribet sekali ya. Dia biasanya nanti ada ore, kemudian ada akan membentuk ini ore kayak ini ya, origin application element itu sama kayak ORC di prokaryotik. Sama dia juga AT rich ya biasanya. Karena dia lebih mudah untuk di unwind atau di apa namanya hidrolisis daripada yang GC. Baru nanti akan ada unwinding DNA atau pemisahan ikatan DNA itu oleh enzim yang disebut dengan DNA helikase. Nah, setelah itu baru nanti akan ada SSP yang menstabilkan kompleks antara helikase dan DNA. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau sudah ada helikase masuk, kemudian ada protein SSB yang berikatan dengan DNA. Ini setelah itu kan setelah unwinding baru formation of replication fork ya, pembentukan garpu replikasi ya. Ada SSB, kemudian ada DNA polimerase yang sudah berjalan. Kemudian ya pertama helikase, ada primer yang menempel, kemudian DNA polimerase dan ada SSB. Jadi ada 4 protein yang berperan ketika terjadinya replication fork. Ini ya agak penting ya. Nah, ini prosesnya seperti yang tadi itu gambarnya. Nah, kalau di apa namanya? Di eukariotik ya, ori itu banyak sekali ya, bisa ribuan karena DNA akan panjang. Jadi daerah ori itu bisa ribuan. Nah, karena banyaknya replication fork tadi itu, maka dia membentuk apa yang disebut dengan replication bubble ya, karena gelembung-gelembung replikasi. Nah, proses apa namanya? Kapan replikasi itu kan ini ada orinya kan ada banyak ya. Kapan dia yang ori ini kira selesainya? Jika dia replikasinya ke arah sini, ini ke arah sini. Jika sudah ketemu di sini, maka nanti dia selesai. Ini ke sini, ini ke sini, ketemu di tengah, selesai. Nah, gitu. Jadi terminasinya jika DNA polimerase dari yang ori yang satu dengan ori yang lain itu ketemu, maka dia proses replikasi akan dianggap selesai gitu. Di ori ini gitu. Nah, kemudian ini enggak penting. Nanti dibaca sendiri kali. Nah, ini masing-masing polimerase tadi itu sudah. Nah, ini enggak usah. Nah, kemudian ini ada proofread ya. Jadi proofread dan editing ya, itu 1000 base pair per second ya. Nah, jika ada typo atau kesalahan, maka dia akan dikoreksi oleh apa yang disebut dengan DNA polimerase 1 ya, tipe 1 yang dia sebagai proofread. Nah, kemudian ini setiap 10.000 kali itu sampai 100 juta bahasa dia akan error ya. Walaupun dia sebagai DNA repair dia ada errornya. Setiap kesalahan 10.000 sampai 100 juta itu mesti dia akan ada error. Ini terminasi ya. Kalau di prokaryotik ada termination set ya tadi itu. Yang kemarin ada protein ter itu ya. Nah, sedangkan di eukaryotik jika replikasi garpu replikasi itu ketemu satu sama lain, dia akan terminasinya selesai.
Nah, replikasi itu berjalan kurang lebih 30 menit jika bakteri ya. Dan kalau kita mamalian genom itu kurang lebih 9 jam ya. Jadi lama ya, proses replikasi itu berjalan lama karena DNA yang digandakan kan juga lama. Oleh sebab itu bakteri itu kenapa perkembangannya cepat ya, karena replikasinya cepat. Replikasinya cepat sehingga nanti pembelahannya juga akan cepat. Nah, ini kecepatannya ya 3 kali 10 pangkat 5 base pair per menit di prokaryotik ya. Berarti berapa itu? 3 kali 10 pangkat 5 itu berapa? 300.000 ya. 300.000 base pair per menit. Ini nah setelah yang terakhir dia akan reconstitution of chromatin structure itu nanti ya ada nukleosum ya, kayak kemarin itu ada nukleosid ya kalau di prokaryotik yang dia di coil oleh protein yang disebut dengan histone. Nah ini kapan terjadinya proses replikasi ya? Kalau dulu ada G1 sintesis, G2 mitosis gitu ya. Nah itu terjadi pada fase sintesis. Nah apa yang terjadi jika replikasi tidak berjalan dengan normal, maka sel otomatis ada jadi kalau replikasi tidak berjalan dengan normal, tidak berjalan dengan baik ya, tadi sudah ada mekanisme yang disebut dengan proofread ya. Jadi kalau penggandaan DNA-nya salah ada proofread. Nah sekarang kalau proofread-nya salah gitu ya, sehingga wah ini kalau diteruskan nanti akan akan menghasilkan sel anak yang berbeda dengan indukannya gitu ya. Maka nanti dia sel akan ada mekanisme apoptosis ya, sel bunuh diri. Jadi dia tidak akan melanjutkan ke fase G2 dan mitosis ya. Jadi dia tidak akan melanjutkan proses mitosis ini. Nah, kemudian ini inhibitor dari replikasi ya. Jadi kalau teman-teman nanti tertarik penelitian bioinformatik gitu ya, kalau Anda mau mencari antibiotik yang fungsinya sebagai inhibitor dari bakterial kirase ya, itu dia bisa menggunakan obat novobiosin dan nalidisik asid ya sebagai antibiotiknya. Jadi jika untuk mencegah rejoining proses ya, jadi berarti dia berhubungan dengan single strand binding protein, maka dia obatnya adalah ciprofloxacin. Nah, kalau di mamalia untuk topoisomerase bisa menggunakan etoposид dan adriamycin. Nah, yang biasanya juga digunakan sebagai obat anti kanker. Nah, ini summary-nya. Jadi tadi proses aplikasi, ada unwinding, primase, nah, kemudian ada continuous synthesis, breaking strain, ada discontinue, kemudian ada sintesis DNA, kemudian ada primer, penghilangan primer oleh DNA repair ya, kemudian ada proses proofread, kemudian ada pembentukan struktur kromosom ya. Nah, demikian teman-teman yang dapat disampaikan ya. Ada yang lain yang butuh untuk didiskusikan? Bapak izin bertanya, apakah setiap satu balon itu gelembung replikasi itu panjangnya sama, Pak? Jumlah basa nitrogennya? Bisa diulangi, Pak? Oke. Mungkin ini Pak, untuk yang gelembung replikasi tadi, apakah setiap satu gelembung itu memiliki jumlah basa nitrogen yang sama dengan satu gelembung yang lainnya? Satu gelembung. Oh iya, itu biasanya gini Mbak, masing-masing gelembung itu sekitar 1000 sampai 100.000 base pair ya. Jadi ya masing-masing berbeda. Jadi ada jedanya ya, istilahnya itu ada. Jadi kalau ada 1 juta DNA itu nanti ada yang kebagian 5.000 base pair, kebagian 20.000 base pair, ada yang kebagian 40.000 base pair gitu Mbak. Jadi masih enggak pasti berapa masing-masing berapa itu enggak. Jadi beda-beda. Baik, terima kasih Pak.
Ada yang lain yang butuh untuk didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Boleh, Handayani. Nggih. Jadi kan replikasi itu kalau dalam manusia itu kan berlangsungnya selama 9 jam. Nah, itu jika tak berjalan dengan baik, kalau profitnya maka Mbak, suaramu replikasi itu akan putus-putus. berhenti. Nah, terus tidak terjadi proses replikasi. Oh, ngapunten, niki Iya. memang sinyalnya. Sampun jelas apa dereng? Ya, sudah, coba. Ya. Oke. Tadi kan replikasi pada manusia itu kan berlangsung selama 9 jam gitu. Nah, itu kalau tidak berjalan dengan baik, misalnya profitnya itu salah, maka replikasi itu akan berhenti. Nah, apakah setelah 9 berjalan lagi atau mboten? Begitu. Apakah sudah berhenti sampai di sana atau gimana, Pak? Mohon Ya. penjelasannya. Oke. Nah, tadi ya, jika replikasi itu tidak berjalan dengan baik, maka dia berhenti, Mbak, tidak membelah. Ada gangguan. Ya, jadi gini teman-teman, sel itu dia kayak kamu pernah lihat film mana ya? Dragon Ball itu ya, yang sel itu ya? Oh, nggak pernah ya? Pernah. Nah, itu musuhnya Dragon Ball itu kan sel ya. Nah, sel itu kan bisa bunuh diri, mekanisme bunuh diri. Ya, sama sel kita itu juga punya mekanisme untuk bunuh diri. Daripada nanti menghasilkan anak yang tidak sesuai dengan induknya, maka dia akan menuju mekanisme yang disebut apoptosis. Jadi nanti ada dua istilah ya, ada apoptosis, ada nekrosis. Nanti jalurnya berbeda. Nah, sel cancer, apa yang terjadi pada sel cancer? Yang sel cancer itu kehilangan sistem yang disebut dengan apoptosis sel. Jadi kanker kulit gitu ya. Itu kan seharusnya dia ya seperti kulit kita ini kan ya. Tetapi karena dia replikasinya tidak berjalan baik, tapi tetap membelah, akhirnya dia menghasilkan anak yang tidak sesuai dengan kulit kita kan gitu. Nah, dia kehilangan kemampuan apoptosis tadi itu. Jadi seharusnya normalnya, jadi ketika replikasi dia tidak berjalan baik, dia tidak membelah, sel akan mati secara sendirinya. Begitu, Mbak. Kalau di eukariotik loh ya. Nah, entah kalau di bakteri saya tidak tahu apakah dia punya mekanisme bunuh diri apakah tidak. Ya mestinya mati ya kalau dia tidak bisa menggandakan DNA-nya, ya tentunya mati. Maka tadi di akhir itu kan ada apa namanya, beberapa obat yang digunakan untuk menginhibit kirase gitu ya. Kalau yang di bakteri ada yang menghibit SSB sehingga proses replikasi tidak berjalan. Gitu Mbak Lutfi Handayani. Pak, terima kasih. Oke. Ada yang lain yang perlu didiskusikan? Nanti untuk lebih detailnya silakan lihat di video tadi, lihat di YouTube tentang replikasi DNA replication gitu, nanti akan muncul video yang seperti tadi itu. Gitu ya teman-teman ya, cukup ya.
Ya, saya kira cukup. Jadi untuk ini pertemuan terakhir dengan saya ya. Jadi nanti minggu depan sudah UTS, ya, tidak terasa sudah UTS saja gitu ya. Tinggal turu tangi UTS. Nah, nanti juga tidak akan terasa teman-teman ditinggal tangi turu. Sudah semester 8 gitu ya, sudah semester 9, semester ujuk-ujuk mau semester 10 gitu, tidak terasa. Jadi sudah UTS, jadi nanti akan ada soal untuk mengerjakan UTS dari saya ya. Jadi setelah itu baru setelah minggu depan nanti tolong PJMK menghubungi, saya lupa Bu Fitri atau Bu Aziza. Bu Fitri kayaknya ya. Nanti bagiannya Bu Fitri. Nah, demikian teman-teman, semangat selalu untuk belajar ya. Jadi ya semangat untuk belajarnya. Kemudian dari saya mohon maaf jika ada beberapa kekurangannya. Saya juga manusia, mungkin saya yang sampaikan ada salahnya juga mungkin ya. DNA polimerase yang canggih aja masih ada salahnya, malah saya. Jadi tolong nanti setiap perkataan saya itu dikonfirmasi lagi, dicari benar enggak gitu ya. Nanti dicari lagi dan kemudian teman-teman ilmunya bisa berkembang lebih jauh gitu. Dan lebih pintar dari saya gitu. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Semuanya. Saya lift dulu ya. Iya Bapak.